Hai guys, selamat datang kembali di channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Beyond the Edge. Film ini tuh bercerita tentang seorang lelaki bernama Mikhail bersama dengan keempat teman-temannya yang masing-masing memiliki kekuatan supranatural. Nah, penasaran banget kan gimana kisah selanjutnya? Mari kita langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Film ini diawali dengan diperlihatkan pemeran utama dari film ini yaitu Michael. Jadi Michael itu diperkenalkan sebagai seorang penjudi yang sangat jenius. Setiap harinya dia itu bekerja di sebuah kasino yang ada di kotanya. Nah, pekerjaannya itu dia lakukan untuk mempermudah dirinya dalam menjalani dunia perjudian yang sebenarnya. Mulai dari mencari informasi tentang lawan main sampai mempersiapkan kecurangan-kecurangan untuk perjudian. Dengan begitu dia itu bisa mengatur strategi yang matang sebelum memulai perjudian tersebut. Setelah semua persiapan telah rampung, Michael pun memulai aksinya. Di sana Michael mengikuti perjudian VIP bersama dengan orang-orang yang lain. Di awal perjudian, Michael itu sudah unggul dari lawan-lawannya karena dia itu juga menggunakan kacamata tembus pandang sehingga dia bisa melihat kartu dari lawan mainnya. Hal itu pun membuat Michael menang cukup banyak sampai seorang lelaki bernama Alex tiba-tiba itu ikut di tengah perjudian dan secara tak terduga Michael kalah dari Alex dan kehilangan semua uang yang telah dia menangkan tadi. Ternyata Alex memiliki sebuah kekuatan supranatural yang bisa memanipulasi penglihatan dari lawannya. Jadi Michael yang awalnya berpikir bahwa dia itu memiliki kartu yang kuat, nyatanya hanyalah sebuah ilusi atau pandangan palsu. Karena hal itulah Michael pun ditangkap oleh pemilik kasino yang bernama Victor karena telah menyebabkan kerugian pada kasinonya. Kini Michael pun diberikan waktu selama 1 minggu untuk mencari uang dan membayar semua kerugian tersebut. Setelah kejadian itu, Michael pun pergi menemui Leon, teman lamanya yang juga memiliki sebuah kasino kecil. Di tempat Leon, Michael menemukan sebuah kalung yang sama persis dengan tato miliknya Alex, yang ternyata simbol itu adalah simbol yang hanya dimiliki oleh orang-orang terpilih yang memiliki kekuatan supranatural. Sementara di sisi lain guys, kita akan tahu ternyata Alex yang kemarin memang sengaja dikirim oleh ayahnya Michael untuk menguji kemampuan bermain judinya Michael. Karena ternyata ayahnya Michael itu juga memiliki kekuatan supranatural. Keesokan harinya, Michael pun memiliki ide untuk mengumpulkan orang-orang dengan kekuatan supranatural agar bisa bekerja sama dan mendapatkan uang yang banyak. Dari pengamatannya, dia menemukan 4 orang yang cocok untuk diajak bekerja sama nih. Nah, orang yang pertama bernama Eric. Eric memiliki kekuatan untuk menggerakkan sebuah benda tanpa menyentuhnya. Orang kedua bernama Tony. Tony memiliki kekuatan untuk mengendalikan mesin dengan pikirannya. Selanjutnya adalah Kevin. Dia memiliki kekuatan untuk menghipnotis seseorang saat menatap matanya. Dan yang terakhir adalah Veronica yang memiliki kekuatan untuk terhubung dengan pikiran seseorang. Dengan begitu, Michael pun sudah siap dengan timnya untuk mendapatkan uang yang banyak dari kasino. Keesokan harinya, rencana Michael pun akhirnya dimulai. Michael dan Veronica datang ke sebuah kasino sebagai pasangan, sementara yang lainnya memiliki peran yang berbeda. Setiap kekuatan yang mereka miliki akan mereka manfaatkan untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Di sana Michael berharap bahwa mereka itu dapat menyembunyikan kekuatan mereka masing-masing agar tidak terlalu menarik perhatian penjaga kasino, ya kan? Namun apa daya, Eric dan Tony malah terlena dengan kemenangan terus-menerus itu, sehingga membuat Michael terpaksa harus menghentikan rencana mereka. Nah, setelah memberikan peringatan kepada Eric dan Tony, barulah rencana mereka bisa dilanjutkan. Dan di sana Michael dan yang lainnya berhasil menjalankan rencana mereka dengan lancar sehingga mendapatkan kemenangan yang sangat banyak. Setelah itu mereka pun merayakan kemenangannya dengan cara bersenang-senang. Pada keesokan harinya, di tengah perjalanan, Michael dan yang lainnya tiba-tiba dicegat dan ditangkap oleh segerombolan orang.
Jadi orang-orang tersebut ternyata adalah suruhannya Victor untuk menangkap teman-temannya Michael. Kenapa? Karena Victor telah mengetahui kekuatan mereka dan berencana untuk memanfaatkan kekuatan tersebut demi kesuksesan kasinonya. Oleh sebab itu, Victor pun menembak Michael dan membawa semua teman-temannya. Semenjak saat itu, Kevin, Tony, dan Eric terpaksa bekerja di kasino. Pada suatu hari mereka itu begitu terkejut karena bertemu dengan Michael di kasino tersebut. Michael menanyakan keberadaannya Veronica kepada mereka. Mereka menjawab bahwa Veronica menolak untuk bekerja di kasino dan memilih untuk tetap tinggal di alam bawah sadarnya. Jadi kayak dia itu lebih memilih pingsan dan tinggal di bawah alam sadarnya. Hal itu pun membuatnya koma selama berhari-hari, dan karena hal itu Michael dan yang lainnya pun membagi tugas mereka agar bisa menyelamatkan Veronica dan kabur dari tempat tersebut. Satu-satunya tempat yang paling aman di kasino itu adalah ruangan berangkasnya. Oleh sebab itu mereka berlima pun masuk ke ruangan tersebut dan sayangnya malah terjebak di sana. Bagaimana tidak, di luar berangkas itu mereka sudah dikepung oleh para penjaga dengan pistol di tangan mereka masing-masing. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan Veronica adalah mencarinya ke alam bawah sadarnya. Dengan bantuan Kevin, Michael pun pergi ke alam bawah sadar untuk menemui Veronica. Setelah bertemu dengan Veronica, Michael pun langsung membujuknya agar mau kembali ke dunia nyata karena satu pintu hanya berlaku untuk satu orang. Jadi Michael pun meminta Veronica untuk pergi terlebih dahulu. Setelah itu barulah kita diperlihatkan sebuah fakta mengapa Michael masih hidup setelah ditembak oleh Victor sebelumnya. Ternyata dia telah mendapatkan kekuatan dari ayahnya yang bisa memanipulasi kenangan atau masa lalunya. Jadi di kejadian sebelumnya ayah Michael itu berhasil memanipulasi kenangan Michael sehingga dia itu bisa menghindari tembakan tersebut. Setelah semua itu Michael pun terbangun dengan rasa percaya diri yang tinggi. Michael pun mengajak teman-temannya untuk keluar dari ruangan tersebut dan membawa semua uangnya. Karena dengan kekuatan barunya Michael mampu berhasil memanipulasi semuanya agar bisa terbebas dari penjagaan. And anyway, film pun tamat. Give me that thing. Pay 5 million for it. Oh wait. Oke guys, bagaimana menurut kalian mengenai film yang satu ini? Semoga kalian suka. As always, jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Bye-bye.